Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik pemerintah pusat, yakni kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, untuk dapat saling terbuka bersinergi, serta menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya terkait sengketa lahan. Hal ini ditegaskan Presiden saat meresmikan pembukaan pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria GTRA Summit 2022 di Marino Togomowondo, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 9 Juni. Kepala negara menekankan adanya ego sektoral antara kementerian lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Presiden menyebut integrasi antar kementerian lembaga bersama pemerintah daerah merupakan hal terpenting yang harus dilakukan. Presiden menyampaikan bahwa permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan sebab masalah ini bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial hingga kondisi perekonomian masyarakat. Pertemuan GTRA ini gugus tugas reforma agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah, semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Nggak ada yang lain. Agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan. Presiden Jokowi berharap dengan keberadaan GTRA Summit 2022, seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka menjaga pertahanan wilayah laut dari abrasi dan membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 1 Belawan menggandeng masyarakat menanam 5.000 batang bakau atau mangrove di wilayah pesisir timur Pulau Sumatera Utara. Di sela kegiatan penanaman mangrove di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis 9 Juni, Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama Johannes Janarkowibowo menjelaskan, penanaman ribuan batang bakau ini dilakukan untuk mencegah pengikisan pantai dari pasang surut air laut yang deras, sehingga bisa mengancam pemukiman warga jika dibiarkan terus-menerus. Wilayah pemukiman warga yang tidak sampai 2 km bisa terancam dengan semakin mengikisnya daratan, serta ancaman pasang air laut. Tumbuh berkembang alami sesuai habitatnya. Dengan bertumbuhnya hutan bakau di sekitar pesisir ini diharapkan akan mampu mendukung program penghijauan kawasan pantai yang dicanangkan pemerintah. Tentunya mangrove ini sangat bermanfaat bagi biota laut, tentunya kehidupan biota laut yang ada di pesisir. Dan harapannya nanti ini kalau memang dapat tumbuh dengan baik, yang utama adalah untuk menahan abrasi. Dan ini adalah memang tugas kami di Angkatan Laut, dimanapun kita berada harus bermanfaat untuk masyarakat setempat. Sementara itu, Horas Sijabat, seorang warga di pesisir tersebut, mengaku senang dengan adanya penanaman ini karena sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Jadi ini daerah ini kan berkisar 2 kilonya dari pertanian. Nah, jadi kami pun ada pun dibuat di sini nanti berdampingan dengan menambah perekonomian masyarakat, seperti penanaman kerang darah. Kegiatan penanaman pohon mangrove ini nantinya menjadi agenda rutin TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 1, yang sebelumnya juga menabur benih bibit kerang darah di kawasan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini bulura digit. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi bersama jajaran Polres Majalengka, Jawa Barat dan dinampingi Kapolsek Majalengka Kota memberikan bantuan secara langsung berupa paket sembako dan kursi roda pada Kamis 9 Juni 2022. Bantuan diberikan kepada Manan Lukman, salah satu warga di Blok Jati Sampai,
Kelurahan Majalengka Wetan yang telah berusia lanjut. Manan Lukman menderita stroke dan terbaring di kamar tidak bisa berjalan karena kedua kakinya mengalami lumpuh selama 3 tahun lamanya. Bantuan kursi roda tersebut disambut baik oleh keluarga penerima bantuan. Mereka merasa senang karena kedatangan dari jajaran kepolisian Polres Majalengka cukup mengejutkan, sebab selama ini mereka sangat membutuhkan kursi roda tersebut. Usai berkunjung, Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi menjelaskan, bakti sosial ini dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-73. Bantuan diperuntukkan kepada warga yang kurang mampu dan warga yang menderita sakit dengan tujuan untuk meringankan beban mereka. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosial menjenguk warga masyarakat yang sudah lama, sekitar 3 tahun Bapak Oman ini stroke, kemudian beliau tidak bisa melakukan aktivitas berdiri sehingga beliau membutuhkan alat bantu seperti kursi roda. Hal ini kita laksanakan dalam rangka kegiatan HUT Bayangkara. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini dapat membantu masyarakat. Selain digelar di Polres Majalengka, bakti sosial juga akan terus digelar di masing-masing polsek di wilayah hukum Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kebakaran hutan melanda lereng Gunung Spanyol pada Rabu 8 Juni. Musibah itu memaksa evakuasi puluhan warga di kota Benahafiz dekat Malaga. Kebakaran yang bermula dari Gunung Pujera tersebut menimbulkan kepulan asap besar yang terlihat dari jarak beberapa kilometer. Petugas polisi membantu mengevakuasi penduduk di kota Spanyol Selatan, sementara pekerja restoran membawa meja dan kursi luar ruangan mereka ke dalam. We've been told we need to evacuate, and that's obviously important. So we're going back to our apartment now to collect a few bits and pieces, and we will be leaving the village. Whether they'll be able to get in touch with us or anybody else during the night, whether we're expected to come back, we just wait and see. Badan Kebakaran Hutan Regional Andalusia, Infoca, mengatakan 140 petugas pemadam kebakaran sedang menangani kebakaran yang didukung oleh 15 pesawat dan 1 unit militer Spanyol juga dikerahkan pada Rabu malam untuk membantu upaya tersebut. Hembusan angin 40 km per jam membuat api melaju 30 meter per menit, Infoca menambahkan. Pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota G20 atau G20 Foreign Ministers Meeting FMM 2022 akan digelar di Bali pada tanggal 7 hingga 8 Juli mendatang sebagai salah satu rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah secara daring pada Kamis 9 Juni menyatakan belum mengetahui secara spesifik isu apa yang nantinya akan dibahas pada forum tersebut. Namun menurutnya forum ini dapat menjadi wadah para Menlu untuk saling bertukar pikiran, membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan G20 ini. FMM 2022 pun dinilai menjadi forum strategis dalam membahas isu geopolitik seperti isu energi hingga pangan yang dapat dikaitkan dengan isu ketahanan dan keamanan di antara negara G20. Ministerial Meeting G20 tentunya akan merupakan satu forum strategis untuk membahas berbagai isu geopolitik. Tentunya ada beberapa isu yang juga menjadi perhatian kita bersama, misalnya masalah isu energi, isu pangan, yang tentunya semua bisa dikaitkan dengan isu ketahanan politik dan keamanan di antara negara G20. Teguh menambahkan bahwa sebelumnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi telah melakukan komunikasi dengan para Menteri Luar Negeri anggota G20 yang membuat kini pihaknya telah memiliki cukup modal untuk memetakan isu-isu yang nantinya akan dibahas dalam forum diskusi para Menlu ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.